Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ses Kompolnas Beni Mamoto dan pimpinan Forkopimda Sumatera Utara, menyampaikan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang menyatakan kalau berkas Apin BK dinyatakan lengkap. Untuk kasus perjudian online Apin BK dan 15 tersangka sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Selanjutnya kata Kapolda Sumatera Utara, penyidik di Treskrim Suspolda Sumut secepatnya akan melakukan pengiriman 16 tersangka serta barang bukti P22 ke pihak Kejaksaan. Selanjutnya akan dilakukan proses tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Hukum yang menangani dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ditangani, teman-teman sekalian. Dalam hal ini adalah kita akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara penyidikan tindak pidana perjudian judi online yang kita ungkap pada tanggal 8 Agustus 2022 yang lalu. Teman-teman sendiri sudah tahu bahwa proses penegakan hukum kita cukup panjang, dari mulai kita mengungkap bersama-sama dengan teman-teman unsur stakeholder lainnya sampai dengan melakukan pemeriksaan dan berupaya melakukan penangkapan, pencarian dan penangkapan terhadap pelaku utama daripada tindak pidana perjudian online ini. Dalam hal ini teman-teman sudah tahu semuanya, media sudah tahu, masyarakat juga sudah tahu bahwa yang kita cari dan kita proses serta kita berhasil menangkapnya dan berdasarkan penyerahan dirinya ya di Malaysia beberapa waktu lalu, dan itu sudah dirilis dan disampaikan oleh Bapak Kapolri. Hari ini teman-teman sekalian, kami akan sampaikan seizin Bapak Beni Mamoto dan Bapak Gubernur dan teman-teman semuanya dan teman-teman Kejaksaan khususnya, saya akan menyampaikan rilis hasil akhir proses penegakan hukum terhadap kasus ini. Teman-teman sekalian, tentu dasar penyidik untuk melakukan proses penyidikan adalah diawali dari proses dan pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana tadi saya sampaikan tanggal 8 Agustus, kita menemukan satu tempat yang kita duga kuat sebagai tempat operator dan melaksanakan kegiatan judi online dengan menggunakan perannya tidak ada. Teman-teman sekalian, mekanisme permainan judi online adalah menggunakan ikut di dalam sebuah permainan judi online yang ditawarkan permainan ketangkasan melalui media online yang ditampilkan dari website tersebut. Biasanya mereka, para pelaku yang ikut bermain harus mendaftarkan diri, kemudian mengirimkan sejumlah dana untuk bisa ditransfer ke rekening yang disiapkan oleh para pengelola. Dari sana dia akan melakukan permainan, kalau dia dapat untung dia akan dibayarkan oleh pengelola, tetapi kalau kalah uangnya akan tersedot dan selanjutnya ditransfer. Yang kita temukan beberapa saat lalu seperti yang sudah pernah kami rilis di Cafe Warna-Warni ya, yang ada di perumahan Cemara ya, itu adalah sebuah tempat atas yang dimiliki oleh saudara Apin alias Joni, di mana di dalamnya kita temukan ada 18 ruangan yang berisi komputer dan sarana permainan lainnya, yang dari hasil pengolahan TKP kita berdasarkan barang bukti berupa komputer, kemudian ada handphone, kemudian juga di sana ada catatan-catatan termasuk buku rekening yang sudah kita rilis beberapa waktu lalu. Kita menyimpulkan bahwa tempat tersebut adalah tempat untuk operator judi online yang ada di Sumatera Utara. Kalau berbicara judi online, teman-teman sekalian, jangan berpikir bahwa itu hanya di Sumatera Utara orang bermain. Karena namanya mekanisme online, maka itu bisa karena menggunakan sarana cyber, itu bisa dilakukan di mana saja. Dan dari hasil pengungkapan itu kita menemukan barang bukti, termasuk juga melakukan penyitaan
terhadap rekening-rekening yang diduga sebagai tempat menampung dan sekaligus mengamankan uang-uang hasil permainan judi tersebut oleh para operator. Selain itu juga dari pengolahan TKP kita menemukan bukti KTP-KTP yang digunakan selama ini untuk membuka rekening di bank, teman-teman sekalian. Jadi banyak KTP masyarakat yang oleh para pengelola, para pelaku ini diminta dengan baik itu dengan iming-iming uang, sejumlah uang, ataupun dengan mekanisme lain karena persaudaraan, pertemanan, dipinjamkan KTP-nya untuk selanjutnya membuka rekening, teman-teman sekalian. Itu mekanisme dan cara mereka untuk membuka rekeningnya. Kemudian kita juga menemukan CCTV di dalam lokasi tersebut yang menunjukkan setiap tempat, teman-teman sekalian, itu ada website yang dikelola. Dan dari sana kita menemukan bahwa setiap tempat ruangan 18 ruangan itu ada pemiliknya masing-masing. Dan pada akhirnya kemana hasil pengelolaan itu? Hasil pengelolaan itu selain dikuasai oleh para yang mengorganisir di masing-masing ruangan, juga bermuara kepada saudara Apin BK. Teman-teman sekalian, kita selanjutnya melakukan penyidikan, dan dalam proses penyidikan bagaimana kami sampaikan dan kami update kembali kepada teman-teman bahwa setelah kita mengungkap KP warna-warni, kita melakukan pencarian kepada para pemilik tersebut, termasuk saudara Apin, yang setelah kita lakukan koordinasi dengan teman-teman imigrasi, ternyata sudah tanggal 9 pergi ke Singapura dengan menggunakan nama aslinya yaitu Johnny. Aset tracing, ya, aset tracing dari hasil kejahatan yang disimpan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan untuk memperkaya dirinya. Dan ini adalah beberapa jenis jet ski yang ada kita amankan. Ada 21 jet ski, mohon izin Bapak Ses Kompolnas Pak Gubernur, dan 2 speedboat, 1 kapal yak, dan ini sekarang 2 kapal speedboat ini ada di Danau Toba, Pak. Sudah kita amankan dan sudah kita sita. Dan total seluruhnya yang sudah kita amankan dari hasil proses penyidikan tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka saudara Apin alias Johnny BK senilai 5,8 miliar. Untuk kapal, speedboat, dan jet ski ini kita berhasil mengamankan dengan nilai 5,8. Sebelumnya tadi saya sampaikan kita sudah rilis kepada teman-teman aset rumah dan sebagainya, itu yang sudah kita amankan 153 miliar. Tambah 5,8, totalnya kita mengamankan kurang lebih 158 miliar 680 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Liputan Eliando Satya Bakti TV mengabarkan.